Sesuatu yang baik dan suatu kebahagiaan pasti juga membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Kita bisa belajar dari yang dialami oleh Bunda Maria yang berduka cita itu. Maka marilah kita mohon doa Bunda Maria bagi kita semua, agar kita pun juga tetap tabah dan tegar di dalam menghadapi segala persoalan hidup. Saat-saat di mana kita merasa sedih, tapi kita juga nyuwun pangestu Gusti Yesus Kristus, agar kita pun juga mampu dan kuat untuk melewati segala cobaan dan tantangan hidup kita. Apapun yang kita alami, sekali lagi, jika kita mampu untuk menggabungkan dengan penderitaan Kristus itu sendiri, artinya bahwa kita merasakan apa yang sedang kita rasakan sebagai kesedihan, kesesakan hati itu sebagai cara Allah untuk mendewasakan hidup kita, maka pasti nantinya akan berbuah kebahagiaan di akhir. Semoga Tuhan yang mengasihi kita dan juga Bunda Maria yang selalu mendampingi hidup kita juga senantiasa menyertai kita. Simeon berkata kepada Maria, anak ini menentukan jatuh bangkitnya banyak orang di Israel. Ia menjadi tanda yang menimbulkan pertentangan, dan hatimu sendiri akan ditembus dengan pedang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi berkah dalam. Kita merayakan peringatan Santa Perawan Maria yang berduka cita. Kita satukan segala keluh kesah, duka cita hidup kita bersama dengan Bunda Maria, agar semuanya itu membuahkan kebahagiaan di akhir, sehingga kita pun juga bisa membagikan kebahagiaan itu pada setiap orang, karena kita pun juga telah berusaha melewati masa-masa sulit di dalam hidup kita, masa-masa duka cita sebagaimana halnya Ibu Maria. Kita akui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin. Romo, ibu bapak dan saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Kita mengenal dengan sangat baik Ibu Maria yang berduka cita. Ada patungnya, namanya patung Pieta. Pernah melihat patung Pieta? Pernah? Belum pernah? Lah itu di belakang itu namanya patung Pieta. Patung ketika Ibu Yesus Maria gendong jenazah Yesus. Dari patung Pieta itu kita bisa melihat betapa sedihnya Bunda Maria. Anak yang begitu dikasihinya, yang didampinginya selama hidupnya, harus wafat dengan cara yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh Ibu Maria. Dengan cara yang begitu hina, yakni dengan cara disalib. Ketika Maria merasa sedih semacam itu, bagi kita ini juga bisa menjadi gambaran hati setiap ibu yang meratapi nasib anak-anaknya. Ketika anak-anak yang dikasihinya mengalami sesuatu yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh sang ibu, saya mau mengatakan nasib yang buruk atau tidak baik, saya tidak begitu tega. Tapi akhirnya harus dikatakan bahwa setiap anak juga akan mengalami saat-saat di mana dia tidak bahagia, harus mengalami saat-saat di mana dia juga merasakan hidup yang berat, dan bahkan harus mengorbankan dirinya sendiri demi orang lain.
Dan betapa sedihnya seorang ibu ketika harus meratapi anaknya yang seperti itu. Demikian pula kita juga bisa bercermin pada diri Yesus yang akhirnya mau untuk menyerahkan hidupnya, meninggalkan ibunya dalam arti tertentu, meninggalkan ibunya untuk menyerahkan hidup sampai sehabis-habisnya. Meskipun dua sosok ini tetap merasakan kesesakan batin yang luar biasa, Yesus sendiri yang harus berkorban, Ibu Maria yang harus menerima kenyataan bahwa Yesus mesti berkorban sampai akhirnya wafat. Meskipun dua sosok ini merasakan kesesakan yang luar biasa, tetapi mereka berdua, Yesus dan Ibu Maria, tetap melaksanakan itu semua agar kehendak Allah terjadi di dalam hidup sesuai dengan yang telah direncanakan Allah. Dan kesetiaan Yesus serta Ibu Maria membuahkan keselamatan bagi banyak orang. Maka ketika kita juga menghayati apa yang kita peringati pada diri Bunda Maria yang berduka cita, kita juga bisa merefleksikan hidup kita masing-masing yang bisa saja kita bernasib seperti apa yang dialami oleh Ibu Maria. Kita bersedih oleh karena anak-anak kita bersedih oleh karena sanak keluarga ataupun juga orang-orang yang kita cintai. Tetapi ketika kesedihan itu dimaknai secara mendalam dan disatukan dengan penderitaan Kristus sendiri, akan membuahkan kebahagiaan bagi kita di akhirnya nanti. Sesuatu yang baik dan suatu kebahagiaan pasti juga membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Kita bisa belajar dari yang dialami oleh Bunda Maria yang berduka cita itu. Maka marilah kita mohon doa Bunda Maria bagi kita semua, agar kita pun juga tetap tabah dan tegar di dalam menghadapi segala persoalan hidup, saat-saat di mana kita merasa sedih. Tapi kita juga nyuwun pangestu Gusti Yesus Kristus, agar kita pun juga mampu dan kuat untuk melewati segala cobaan dan tantangan hidup kita. Apapun yang kita alami, sekali lagi, jika kita mampu untuk menggabungkan dengan penderitaan Kristus itu sendiri, artinya bahwa kita merasakan apa yang sedang kita rasakan sebagai kesedihan, kesesakan hati itu, sebagai cara Allah untuk mendewasakan hidup kita, maka pasti nantinya akan berbuah kebahagiaan di akhir. Semoga Tuhan yang mengasihi kita dan juga Bunda Maria yang selalu mendampingi hidup kita juga senantiasa menyertai kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu. Kita semua, sanak saudara kita yang kita doakan, keluarga kita dan komunitas kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, pergilah, misa telah selesai. Syukur kepada Allah.